Halo Nefrofriends, kali ini saya mau menjawab satu pertanyaan dari Nefrofriends, yaitu apakah semua gagal ginjal akut itu pasti berlanjut menjadi gagal ginjal kronis? Simak ya penjelasannya. Gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis sudah sering sekali saya edukasikan di YouTube saya ini. Ada beberapa video nih ya tentang gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Pada prinsipnya, gagal ginjal akut adalah suatu kegagalan fungsi ginjal yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi kemarin masih nggak apa-apa, sekarang tiba-tiba bisa langsung drop gitu ya fungsi ginjalnya, langsung turun fungsi ginjalnya. Sedangkan yang gagal ginjal kronik itu adalah kerusakan ginjal yang berlangsung sangat-sangat perlahan. Dan ini berlangsungnya nggak cuma sehari dua hari, tapi mungkin akan berminggu-minggu, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun. Jadi gejala antara gagal ginjal akut dan kronik ini jelas beda ya. Jadi gagal ginjal akut itu bisa langsung gejalanya berat karena dia kan tiba-tiba gitu. Tapi kalau yang gagal ginjal kronik itu bisa sangat-sangat insidious. Insidious itu sangat-sangat tersembunyi ya. Jadi pelan-pelan sekali baru sampai yang stadium 3 ke atas itu baru muncul gejala-gejalanya. Balik ke pertanyaan tadi, apakah semua gagal ginjal akut tuh pasti akan menjadi kronik? Nah, ini sebenarnya tergantung dengan kecepatan diagnosisnya dan kecepatan penanganannya. Saya sudah sering jelaskan bahwa gagal ginjal akut itu adalah kondisi yang sangat bisa sembuh asalkan memang ditangani secara tepat dan cepat. Jadi gagal ginjal akut itu harus segera diketahui. Kalau sudah diketahui harus segera ditangani sesuai dengan penyebabnya. Kalau itu tidak terlambat, di mana kerusakan ginjal itu betul-betul langsung ditangani, itu akan bisa kembali normal seperti sedia kala. Jadi gagal ginjal akut itu selalu ada 3 perjalanan penyakit. Yang pertama, dia akan bisa sembuh total kalau memang penanganannya cepat dan tepat. Yang kedua, dia akan membaik tapi tidak sampai normal. Lalu dia akan berlanjut secara kronis. Dia bisa menjadi gagal ginjal kronis dengan stadium yang mungkin lebih rendah. Tapi yang ketiga, kalau penanganannya terlambat, penanganannya tidak tepat, ini gagal ginjal akut bisa langsung berubah atau langsung menjadi gagal ginjal kronik stadium akhir di mana mungkin sudah membutuhkan terapi pengganti ginjal. Jadi ada 3 perjalanan penyakit gagal ginjal akut ini dan semua itu tergantung bagaimana kecepatan dan ketepatan penanganan. Tepat dan cepat penanganan itu yang seperti apa sih dok? Jadi kembali lagi ke diagnosis penyebabnya. Jadi dikatakan cepat itu kalau memang penanganannya betul-betul cepat ya. Cepat itu artinya memang misalnya kondisi penurunan gagal fungsi ginjalnya itu terjadi sekarang. Sekarang yang namanya gagal ginjal akut itu bisa berlangsung 3 sampai 7 hari. Jadi kalau berlangsungnya sekarang, besoknya langsung ketemu dokter, langsung ditangani, ya dia akan lebih cepat daripada kejadiannya sekarang, dia menunggu beberapa hari di rumah, mungkin tertunda, dia dicoba takut ke rumah sakit atau lain-lain, baru hari kelima, hari keenam setelah mengalami gagal ginjal, dia baru dibawa ke rumah sakit, baru ditangani. Tentunya kemungkinan untuk sembuh ya lebih besar yang di besoknya sudah langsung dibawa ke rumah sakit. Itu definisi yang cepat. Kalau definisi yang tepat, tentunya diagnosis penyebabnya juga harus ditangani sesuai penyebabnya. Misalnya, penyebab gagal ginjal akutnya adalah dehidrasi. Ya, penanganan utamanya justru diberikan infus cairan. Kadang-kadang banyak tenaga medis yang juga takut memberikan cairan ya, kalau kreatininnya sangat tinggi. Malah justru dibatesin tuh, nggak boleh minum ya, nggak dikasih infus. Nah, ini kondisi yang akhirnya menyebabkan penanganan jadi nggak tepat. Padahal penyebab utama gagal ginjal akut yang utama pertama pasti dehidrasi. Yang kedua, kalau penyebab utamanya adalah infeksi berat, ya harus segera dikasih antibiotik. Atau yang ketiga, kalau penyebab utamanya adalah keracunan ya, keracunan tuh macam-macam, bisa keracunan makanan, bisa keracunan zat-zat obat-obatan, ya harus segera dikasih antidotnya atau malah dilakukan cuci darah untuk segera mengeluarkan racun-racunnya. Kalau itu semua dilakukan sesuai dengan penyebabnya secara tepat dan tadi itu secara cepat ada gagal ginjal akut langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung ditangani, maka kemungkinan untuk sembuhnya jauh lebih besar sehingga kemungkinan untuk menjadi gagal ginjal kronik akan semakin kecil.
Jadi gitu ya Nefrofriends penjelasannya. Sekali lagi saya simpulkan bahwa gagal ginjal akut tidak semua akan menjadi gagal ginjal kronik. Tergantung cepat dan tepat penanganannya. Jadi kalau ada keluarga Nefrofriends atau Nefrofriends sendiri mengalami gagal ginjal akut, jangan tunda-tunda untuk cari pertolongan dokter.